Novel 9 Matahari, Bab 336. Setelah beberapa saat, lebih dari 1000 siswa baru berkumpul di lapangan besar. Di tengah alun-alun terdapat tugu yang menjulang tinggi, yakni monumen pencerahan yang terkenal di Akademi Pelindung Dao. Tetuama telah berdiri di dekat monumen pencerahan sejak lama, menunggu para siswa baru. Para siswa, suatu saat nanti kalian harus menyadari Dao sebelum monumen pencerahan. Hal ini wajib dilakukan setiap siswa setelah memasuki Akademi Tao. Sebelum itu, biarkan saya menjelaskan sejarah Akademi Tao kita dan monumen pencerahan, ujarnya dengan lantang. Para siswa baru begitu antusias mendengarkan. Di zaman kuno, benua langit yang mendalam tiba-tiba diserang oleh musuh yang kuat dari luar wilayah. Para prajurit di daratan bangkit untuk melawan dan bertempur sengit dengan musuh asing. Pada saat itu, seorang pria kuat muncul dan disebut penjaga Taois. Pada awalnya, ia adalah seorang kultivator biasa yang hidup dalam pengasingan sepanjang tahun dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Namun, setelah perang pecah, Taois ini tiba-tiba muncul dan menunjukkan kekuatan luar biasa, menjadi salah satu dari tuan utama melawan musuh yang kuat dari luar wilayah. Akhirnya, musuh itu berhasil dipukul mundur dan benua langit yang mendalam diselamatkan. Tetuama menjelaskan lebih lanjut, setelah perang usai, pelindung guru merasa bahwa di benua itu, berbagai sekte dan aliran berperang dan berpisah-pisahan, menyebabkan kekuatan keseluruhan benua menjadi lemah. Oleh karena itu, didirikanlah Akademi Taois. Jadi begitu, ucap para siswa baru dengan semangat. Tuan Pelindung pernah berkata bahwa musuh yang kuat dari luar wilayah pasti akan kembali suatu hari nanti. Oleh karena itu, semua siswa dari Akademi Pelindung harus menganggapnya sebagai tugas mereka untuk melindungi benua langit yang mendalam. Jika musuh kuat dari luar wilayah kembali menyerang benua langit yang mendalam, kami akan berjuang untuk melindunginya, tegas Tetuama. Semua siswa Akademi Tao akan bersatu dan menjadi kekuatan utama dalam pertempuran melawan musuh asing. Apakah kamu mengerti? Tanya Tetuama kepada siswa-siswa itu. Sudah mengerti, jawab mereka dengan lantang penuh semangat. Setelah mendengarkan kata-kata Tetuama, banyak siswa merasa terkagum-kagum pada guru pelindung tersebut. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang asal-usul monumen pencerahan, kata Tetuama. Sekitar 50 tahun setelah didirikannya Akademi Pelindung Dao tiba-tiba menghilang secara misterius. Tak seorang pun tahu kemana dia pergi. Sebelum menghilang, Pelindung Dao menyimpan senjata sakti terkuatnya, Monumen Pelindung Dao, di Akademi Pelindung Dao. Pada saat yang sama, dia mengukir semua seni bela diri dan pencak silat yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya ke dalam Monumen Pelindung Dao dengan cara rahasia. Semua siswa yang memenuhi syarat berhak datang ke Monumen Tao untuk belajar dari situ. Jika mereka memiliki bakat yang baik dan pemahaman yang cukup, mereka dapat mempelajari seni bela diri dan pencak silat dari Monumen Tao. Oleh karena itu, Monumen Tao juga dikenal sebagai prasasti pencerahan, jelas Tetuama. Jadi, sebenarnya monumen pencerahan itu adalah senjata sakti yang paling ampuh bagi para pelindung Tao, tambahnya. Mendengar itu, banyak siswa terkagum-kagum pada monumen yang menjulang tinggi di hadapan mereka. Guru pelindung Dao adalah master teratas di benua langit yang mendalam pada zamannya, bahkan di antara 3 besar. Dia juga sangat suka mengumpulkan semua jenis seni bela diri dan pencak silat selama hidupnya, konon jumlahnya lebih dari 500 jenis. Sampai saat ini, kita sudah memahami sekitar 200 jenis di antaranya, lanjut Tetuama. Baiklah, sahut siswa-siswa itu, penuh semangat untuk mempelajari seni bela diri dan pencak silat yang terkandung dalam Monumen Tao. Selanjutnya, kamu bisa memahaminya di depan tugu yang besar. Seberapa banyak seni bela diri dan seni bela diri yang dapat kamu pahami tergantung pada keberuntunganmu. Selain itu, seni bela diri dan seni bela diri yang telah kamu pahami, kamu harus mengukir salinannya terlebih dahulu dan menyerahkannya ke Akademi. Jika kamu dapat memahami seni bela diri dan seni bela diri yang belum dipahami, maka kamu telah mencapai prestasi besar dan akan menjadi objek pelatihan utama Akademi. Penatua berkata dengan lantang, jadi, monumen pencerahan kali ini sama dengan kontes pemeringkatan mahasiswa baru sebulan kemudian. Itu termasuk dalam konten penilaian mahasiswa baru. Saya harap semua orang bisa memperhatikannya. Setelah itu, lebih dari 1000 siswa baru duduk bersila mengelilingi monumen pencerahan, dan mulai mencerahkan. Penatua duduk bersila di sudut alun-alun. Ada keheningan di alun-alun.
Pada saat yang sama, berita mencengangkan dengan cepat menyebar di Akademi Pelindung Dao. Markas besar klan Xiao diinjak-injak oleh seorang mahasiswa baru yang baru saja mendaftar dan berubah menjadi reruntuhan. Omong kosong. Organisasi yang didirikan oleh Xiao Xiang sebenarnya berani bikin onar. Siapa yang punya nyali? Mahasiswa baru, bisakah dia menghancurkan klan Xiao? Kapan klan Xiao menjadi sangat lemah? Petik 2. Para siswa veteran yang baru saja mendengar berita itu pada awalnya tidak percaya. Namun, ketika detail-detail spesifik semakin tersebar luas dan kata-kata diucapkan dengan jelas, lambat laun semua orang pun harus mempercayainya. Akibatnya, sensasi muncul. Sungguh arogan. Seorang mahasiswa baru berani bergabung dengan klan Xiao. Teriak seorang murid saat berlatih. Namun, mahasiswa tersebut belum kembali sehingga kekuatannya sangat lemah. Ketika sang guru kembali, mahasiswa baru itu pasti akan menderita. Dia tidak menyadari betapa pentingnya melakukan sesuatu. Di Akademi Taois, siswa-siswa senior merajalela dan diskusi-diskusi banyak terjadi. Kebanyakan dari mereka tidak optimis tentang Ye Yunfei, sementara kekuatan klan Xiao telah mengakar dalam hati para siswa veteran. Terutama Xiao Xiang, sang pemimpin klan Xiao yang sangat terkenal di akademi dengan reputasi yang baik, tak seorang pun berani menantangnya pada saat itu. Di antara para pelindung Dao, di sebuah gunung yang tinggi, terdapat sebuah gua kultivasi di mana siswa-siswa Akademi Taois dibagi menjadi 3 tingkatan, siswa junior dengan halaman kecil, siswa menengah dengan gunung kecil, dan siswa senior yang memiliki gua untuk penanaman di puncak gunung. Dan gua penanaman itu dimiliki oleh seorang siswa senior. Di dalam gua itu, terdapat lebih dari 11 siswa. Benarkah Ye Yunfei memilih markas klan Xiao sendirian? Tanya seorang pria yang mengenakan kemeja kuning. Ya, saya melihatnya sendiri. Ye Yunfei memiliki kekuatan tempur yang sangat hebat, terutama dalam hal kekuatan fisik dan kecepatan tubuhnya. Dia bahkan bisa mengalahkan kebanyakan realm condensation realm, jawab seorang siswa. Tidak heran dia terkenal di wilayah timur, sepertinya dia memiliki kekuatan yang luar biasa, ucap siswa lainnya. Lai Yunfei telah menyinggung Xiao Xiang terlalu banyak. Meski kami tidak melakukan apapun, Xiao Xiang tidak akan tinggal diam. Selama beberapa tahun terakhir, dia berlatih di luar negeri dan kabarnya dia akan kembali segera. Dan itulah saat Ye Yunfei akan mati, ucap seorang pria yang disertai suara guntur dengan wajah mencibir. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Ye Yunfei telah merugikan klan Chen kita. Aku akan membalas dendam dengan tanganku sendiri. Ucap seorang pria berjubah biru dengan niat membunuh terlihat di matanya. Jangan terburu-buru. Siswa baru saja masuk akademi. Kita akan mengawasi Ye Yunfei dengan hati-hati dan menunggu kesempatan. Putra ini adalah musuh kita di wilayah timur, jadi jangan menunggu Xiao Xiang untuk melakukannya. Mari bunuh dia, ucap pria yang mengenakan baju kuning dengan suara pelan. Novel 9 Matahari, Bab 337. Betul sekali, ayo kita lakukan sendiri untuk mengusir si pencuri kecil ini, kata pria yang mengenakan jubah biru sambil mengatupkan giginya. Kejadian ini terjadi di alun-alun depan monumen pencerahan. Lebih dari 1000 siswa baru sedang duduk bersila layaknya seorang biksu tua yang meditasi untuk mencapai pencerahan. Tidak salah lagi, itu adalah senjata ajaib. Bahkan, itu adalah artefak tingkat tinggi. Saya yakin itu adalah senjata sihir tertinggi di benua langit yang mendalam, ujar Ye Yunfei saat merasakan kekuatan jiwa dari Enlightenment Stella. Kemudian, dia memilih untuk mengangkat bagian dari monumen raksasa itu untuk memahami situasinya secara lebih jelas. Tiba-tiba, Ye Yunfei melihat garis-garis titik cahaya di dalam prasasti tersebut. Ada lebih dari 500 titik cahaya yang ada di dalamnya. Dengan kekuatan jiwanya, ia dapat merasakan keberadaan setiap titik cahaya dan menemukan bahwa masing-masing titik tersebut berisi keterampilan bela diri yang tersembunyi. Semua seni bela diri tersebut tertutupi oleh lapisan energi jiwa, sehingga hanya siswa dengan bakat seni bela diri yang relatif tinggi yang dapat memahami dan membacanya. Lapisan energi jiwa tersebut sebenarnya adalah lapisan pembatasan jiwa yang lebih cerdik. Ye Yunfei menyadari bahwa titik cahaya itu sebenarnya merupakan koleksi seni bela diri dan seni bela diri yang dikumpulkan oleh pendeta Tao. Hanya saja Ye Yunfei tidak tertarik dengan seni bela diri dan seni bela diri yang dikumpulkan oleh pendeta Tao ini. Anda tahu, sebagai kaisar surgawi,
Ye Yunfei pernah berkeliling dunia dan mengumpulkan banyak seni bela diri dan seni bela diri. Apapun yang dikagumi Ye Yunfei dan layak dikoleksi harus menjadi seni bela diri terbaik di dunia. Bagaimana seni bela diri dan seni bela diri yang dikumpulkan oleh para pelindung bisa dibandingkan? Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat pelindung itu, dia hanyalah orang yang kuat di Profound Sky Continent. Untuk seorang Kaisar Langit, itu terlalu lemah, terlalu lemah. Sekarang, di alun-alun, semua siswa baru dengan sungguh-sungguh memahami monumen pencerahan dan sangat berbakti. Hanya Ye Yunfei yang merasa sedikit bosan. Saat ini, pemandu ke alam misterius benua langit yang mendalam. Apa ini? Tiba-tiba, kekuatan jiwa Ye Yunfei secara tidak sengaja menyapu salah satu titik cahaya, dan menemukan bahwa apa yang tersembunyi di titik cahaya ini bukanlah seni bela diri, atau seni bela diri. Karena penasaran, kekuatan jiwa Ye Yunfei mulai memasuki titik cahaya ini dan membaca isinya. Benar saja, konten yang disembunyikan di titik cahaya ini bukanlah seni bela diri atau seni bela diri, tetapi sebuah buku panduan, yang secara khusus mencatat lokasi dan kondisi spesifik dari beberapa alam rahasia dan dunia kecil di benua langit yang mendalam. Misalnya, dunia kecil Tianjing di wilayah timur, dan medan perang kuno yang digunakan oleh Akademi Taois untuk penilaian pendaftaran, semuanya dicatat dalam panduan ini. Yah, panduan ke dunia rahasia ini sangat bagus. Ini layak dibaca. Ye Yunfei mengangguk tanpa sadar, berpikir pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Ye Yunfei mulai menghabiskan waktu membaca buku panduan rahasia ini secara mendetail. Tentu saja, dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei, selama dia membacanya sekali, dia tidak akan pernah melupakannya lagi, dan itu akan tercetak di lautan jiwa selamanya. Di alun-alun, waktu berlalu dengan lambat. Setelah sekitar 1 jam, tiba-tiba, ledakan, raungan tiba-tiba datang dari monumen pencerahan yang menjulang tinggi. Kemudian, seberkas cahaya putih keluar dari prasasti dan mendarat di atas seorang siswa di alun-alun. Pada saat ini, semua orang bangun dengan kaget dan menoleh untuk melihat siswa. Pada saat yang bersamaan, itu adalah seorang anak laki-laki berbaju putih. Itu dia, semua siswa mengenalinya. Pria muda berbaju putih ini adalah penjahat tak tertandingi di Zhongsu. Saat itu, ketika dia pertama kali datang ke Akademi Taois, pemuda berbaju putih itu melukai seorang siswa dari Siyuan hanya dengan satu tatapan. Saudara Feng Yun telah menyadari seni bela diri. Para siswa dari Zhongsu memandangi anak laki-laki berbaju putih dengan kekaguman dan kecemburuan. Yah, tidak buruk. Di kejauhan, Tetua Ma mau tidak mau mengangguk setuju. Pemuda berpakaian putih tetap tidak bergerak, menutup matanya, dan terus bermeditasi, sama sekali mengabaikan keributan di sekitarnya. Segera, alun-alun mulai sunyi lagi. Setelah sekitar setengah jam, ledakan, di monumen pencerahan, seberkas cahaya putih ditembakkan dan mendarat di tubuh bocah berpakaian putih itu. Feng Yun senior telah menyadari seni bela diri lain. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Feng Yun. Ada lagi keributan kecil di alun-alun. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius di Zhongsu. Penatua Ma mengangguk memuji. Waktu berlalu dengan lambat. Sekitar setengah jam berlalu. Ledakan, sinar cahaya putih lainnya keluar dari monumen pencerahan dan mendarat di tubuh kakak senior Feng Yun. Ah, luar biasa. Kakak senior Feng Yun telah menyadari seni bela diri yang lain. Hehe. Tidak buruk, pemuda ini, dalam waktu sesingkat itu, dapat memahami beberapa seni bela diri dan seni bela diri secara berurutan, yang menunjukkan bahwa bakatnya sangat bagus. Tahun ini, Akademi Tao kami telah merekrut seorang jenius sejati. Penatua Ma menatap kakak senior Feng Yun, merasa lega. Kakak laki-laki Feng Yun itu, masih tidak bergerak, bahkan tidak membuka matanya, dan terus belajar. Selanjutnya, ada 3 berkas cahaya putih berturut-turut yang ditembakkan dari monumen pencerahan dan mendarat di senior brother Feng Yun. Di alun-alun, gelombang demi gelombang keributan terjadi. Hampir semua siswa sangat mengagumi kakak laki-laki Feng Yun itu. Mata iri tertuju padanya. Berikutnya, selain kakak senior Feng Yun itu, siswa baru lainnya mulai memahami seni bela diri dan seni bela diri satu demi satu. Beberapa murid dari berbagai daerah telah mengenal pencak silat dan pencak silat. Namun, para siswa dari Zhongsu memiliki seni bela diri dan seni bela diri paling banyak. Terutama kakak laki-laki Feng Yun, yang sebenarnya memahami lebih dari 20 jenis seni bela diri dan seni bela diri dalam satu hari. Haha,
Tidak buruk, sangat bagus. Meskipun ada lebih banyak siswa di kelas ini, mereka sangat berbakat. Penatua sangat senang dan tidak bisa menahan tawa. Siswa, bekerja keras dan terus belajar keras. Kali ini, monumen pencerahan sama dengan kompetisi peringkat mahasiswa baru sebulan kemudian. Ini semacam penilaian untuk kalian. Mereka yang berprestasi akan dilatih oleh perguruan tinggi. Jika Anda dapat memahami seni bela diri dan seni bela diri yang belum pernah dipahami sebelumnya, akademi pasti akan memberi Anda banyak hadiah. Tetua Ma berkata dengan lantang, menyemangati siswa baru ini. Waktu berlalu dengan lambat, hari lain berlalu. Hampir sebagian besar siswa telah memahami seni bela diri dan pencak silat. Tentu saja, ada lebih atau kurang. Yang paling banyak adalah kakak laki-laki Feng Yun, yang telah mempelajari lebih dari 60 jenis seni bela diri dan seni bela diri. Setidaknya, beberapa siswa hanya memahami satu jenis seni bela diri. Pada saat yang sama, dari sudut pandang daerah, para siswa baru dari Zhongzhou telah belajar banyak seni bela diri dan seni bela diri. Jelas, bakat para siswa baru dari Zhongzhou ini memang jauh lebih tinggi daripada 4 wilayah lainnya. Kemudian, diikuti perbatasan selatan, dataran barat, hutan belantara utara, dan wilayah timur. Di antara mereka, para siswa baru dari wilayah timur memiliki kinerja keseluruhan yang paling buruk. Namun, ada 2 siswa baru di wilayah timur yang merupakan pengecualian. Itu adalah Xiao Hui dan Qin An. Xiao Hui secara tak terduga memahami lebih dari 50 jenis seni bela diri dan seni bela diri, jauh lebih baik daripada banyak siswa baru dari Zhongzhou, hampir menyusul kakak laki-laki Feng Yun itu. Qin An juga memahami lebih dari 50 jenis seni bela diri dan seni bela diri, yang mirip dengan Xiao Hui. Ya, aku tidak menyangka bahwa meskipun tingkat keseluruhan siswa baru di wilayah timur buruk, ada 2 bibit yang bagus. Penatua Ma memandang Xiao Hui dan Qin An, dan mau tidak mau mengangguk puas. Kamu Yun Fei, benar-benar tidak terduga bahwa kamu bahkan tidak memahami seni bela diri. Aku sangat kecewa. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di alun-alun. Ternyata senior brother Feng Yun yang sedang berbicara. Dalam 2 hari terakhir, kamu adalah orang yang paling mendapat perhatian di antara siswa baru kami. Kamu telah mencuri perhatian. Awalnya, kupikir kamu masih memiliki sedikit bakat. Tanpa diduga, bakatmu sangat buruk. Sepertinya kamu satu-satunya yang layak untuk yang terpuji adalah kekuatan fisik dan kecepatan tubuh. Dengan bakat seni bela diri yang buruk, kamu ditakdirkan untuk tidak bisa melampaui seni bela diri. Kamu hanya seekor semut. Petik 2. Senior Feng Yun memandang Ye Yun Fei dengan tatapan menghina. Novel 9 Matahari, bab 338. Hah? Ye Yun Fei terkejut. Saya sepertinya tidak memiliki keluhan dengan kakak laki-laki Feng Yun ini. Mengapa orang ini tiba-tiba mengincar saya? Ye Yun Fei sedikit aneh. Kakak senior Feng Yun memandang Ye Yun Fei dengan mata menghina, penuh penghinaan. Dalam 2 hari terakhir, setelah Ye Yun Fei memasuki Akademi Pelindung Dao, dia seorang diri memilih markas klan Xiao, dan dengan cepat menjadi siswa yang paling peduli dan mempesona di antara mahasiswa baru. Ini membuat kakak senior Feng Yun sangat tidak nyaman. Awalnya, dia merasa bahwa di antara siswa baru di kelas ini, bakatnya paling mempesona. Dia harus menjadi siswa baru yang paling diperhatikan dan paling banyak ditonton. Selama ini, dia terbiasa menjadi superior, terbiasa dikelilingi oleh bintang. Dia merasa bahwa Ye Yun Fei telah merampas kehormatan yang semula menjadi miliknya. Ini membuatnya tak tertahankan, dan dia samar-samar menganggap Ye Yun Fei sebagai duri di sisinya. Sekarang, selama 2 hari 2 malam, Ye Yun Fei belum memahami sejenis kungfu dan seni bela diri, menunjukkan bakat seni bela diri yang sangat buruk, jadi dia mengambil kesempatan untuk menyerang Ye Yun Fei. Kamu Yun Fei, lebih baik kamu tidak menonjolkan diri dengan bakat seni bela diri sampahmu, dan jangan menimbulkan masalah di mana-mana dan menodai citra siswa kelas baru kita. Apakah kamu mengerti? Kakak senior Feng Yun berkata dengan rendah hati. Nadanya penuh rasa malu penghinaan dan penghinaan. Kamu pria yang benar sendiri. Ye Yun Fei menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Itu benar, saudara Fei, jangan khawatirkan dia. Orang ini hanya suka berpura-pura. Wu Heishan duduk bersila di samping Ye Yun Fei dan berkata dengan lantang. Dia telah memahami 8 jenis seni bela diri dan seni bela diri, dan di antara lebih dari 1000 siswa baru, nilainya tidak akan berada di bawah.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei dan Wu Heishan, kakak senior Feng Yun melirik dengan matanya yang tajam dan mengancam. Sombong, nak, kakak senior Feng Yun sedang dalam suasana hati yang baik. Biarkan aku membimbingmu. Kamu harus bersyukur bahwa kamu berani berbicara dengan kakak senior Feng Yun dengan nada seperti itu. Petik 2 tanda seru petik 2. Segera, petugas di sekitar senior brother Feng Yun memelototi Ye Yunfei dan Wu Heishan satu persatu, dan berteriak keras. Diam, berisik sekali, sayang sekali. Tetua Ma tiba-tiba berteriak dengan tegas. Pengikut brother Feng Yun hanya diam. Sampah, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik, monster apa yang sebenarnya. Kakak senior Feng Yun melirik Ye Yunfei dan berkata dengan dingin. Kemudian, dia menutup matanya, terus belajar, dan mengabaikan Ye Yunfei, ledakan. Sesaat kemudian, seberkas cahaya putih keluar dari monumen pencerahan dan mendarat di senior brother Feng Yun. Dia telah menyadari jenis kungfu dan keterampilan bela diri lainnya. Tiba-tiba, ada ledakan seru di alun-alun. Lihat, itu adalah Feng Yunao dari Zhongzhou, seorang jenius jahat yang terkenal. Petik 2 petik 2 titik titik titik. Saat ini, di sekitar alun-alun, banyak siswa veteran yang datang untuk menyaksikan kemeriahan tersebut, dan mereka membicarakannya. Bagaimanapun, ini adalah acara besar bagi setiap siswa kelas baru untuk berkumpul di depan monumen pencerahan. Melihat hasil Feng Yunao yang mencengangkan, murid-murid tua itu tidak bisa tidak kagum. Ye Yunfei meremehkan pencapaian mengesankan yang telah dicapai kakak senior Feng Yun. Ye Yunfei tidak tertarik pada seni bela diri dan seni bela diri di monumen pencerahan. Dengan kemampuan Ye Yunfei, dalam waktu singkat, dia dapat memahami semua seni bela diri dan seni bela diri di monumen pencerahan. Pada saat ini, Ye Yunfei telah dengan hati-hati mempelajari panduan ke dunia. Rahasia benua langit yang mendalam beberapa kali. Karena Ye Yunfei sangat tertarik dengan isi panduan ini. Panduan ini ditulis oleh wali. Sebagian besar alam rahasia dan dunia kecil yang tercatat di dalamnya telah dieksplorasi oleh para penjaga itu sendiri. Namun, ada juga beberapa alam rahasia dan dunia kecil, yang bahkan tidak bisa dimasuki oleh para penjaga. Ya, jika kamu punya waktu, pergilah ke tempat-tempat rahasia dan dunia kecil itu, dan jelajahi dengan baik. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Sebelum saya menyadarinya, 1 hari dan 1 malam berlalu lagi. Jumlah pencaksilat dan pencaksilat yang direalisasikan oleh para mahasiswa baru semakin meningkat. Di antara mereka, yang paling menonjol adalah Feng Yunao. Jumlah total seni bela diri dan seni bela diri yang dia pelajari telah mencapai lebih dari 150. Cukup memukau penonton. Ya Tuhan, nilai Feng Yunao hampir sama dengan Yang Kang saat itu. Yang Kang adalah siswa paling menakjubkan dan terkuat dari Akademi Tao kita dalam 100 tahun terakhir. Bukankah ini berarti bakat dan bakat Feng Yunao mirip dengan Yang Kang? Petik 2. Tampaknya ada penjahat lain yang tiada taranya di kampus kita. Petik 2. Titik titik titik. Hasil Feng Yunao membuat para siswa tua itu sangat terkejut. Kami memiliki jenius tak tertandingi di Akademi Pelindung Dao kami. Penatua Ma juga sangat bersemangat, menatap Feng Yunao, seolah melihat harta yang berharga. Oke, hadirin sekalian, 3 hari 3 malam telah berlalu. Ini adalah titik kritis. Kekuatan jiwamu telah banyak terkuras. Jika Anda terus memahami, tidak mungkin untuk memahami lebih banyak seni bela diri dan seni bela diri. Kali ini monumen pencerahan siswa baru, mari kita berhenti di sini. Petik 2, Penatua Ma mengumumkan dengan lantang. Saya telah memahami total 25 jenis seni bela diri dan seni bela diri, yang merupakan pertunjukan tingkat super. Petik 2, kata Wu Heishan. Kedua saudara laki-laki dan perempuan, Xiao Hui, juga duduk di dekat Ye Yunfei. Xiao Hui mempelajari total 130 jenis seni bela diri dan seni bela diri. Yuan Dayong mempelajari total 60 jenis. Yang mengejutkan Ye Yunfei, Qin An juga memahami 130 jenis, jumlah yang sama dengan Xiao Hui. Oke, semuanya, buat salinan semua ke akademi. Jika seseorang memahami seni bela diri dan seni bela diri yang belum pernah dipahami oleh siapapun sebelumnya, maka akademi akan memberi mereka banyak hadiah. Juga, kali ini, bagi mereka yang berada di peringkat 3 teratas dalam hal pencapaian di Wube, akademi akan menghadiahkan sebotol darah esensi Tianjiao.
Esensi darah naga banjir surgawi dapat digunakan untuk memurnikan tubuh Anda, dan bahkan meningkatkan bakat seni bela diri Anda, itu sangat berharga. Petik 2. Kata Penatuama, darah banjir surgawi. Setelah mendengar kata-kata Penatuama, semua siswa berseru. Itu adalah harta yang sangat berharga. Tanpa diduga, Akademi benar-benar memberi penghargaan kepada siswa baru dengan itu. Oh, tanpa diduga, di Akademi Pelindung Dao, ada esensi darah dari naga banjir surgawi. Jika saya bisa mendapatkannya, saya bisa menggunakannya untuk berlatih lapisan kelima dari seni tubuh penempaan darah fusi iblis surgawi, dan efeknya seharusnya sangat bagus. Petik 2. Ye Yunfei menjadi tertarik begitu dia mendengarnya. Ye Yunfei adalah sampah. Tanpa diduga, dalam 3 hari 3 malam, Anda bahkan tidak bisa memahami satu keterampilan bela diri pun. Menggunakan kata sampah untuk mendeskripsikan Anda adalah penghinaan terhadap sampah. Petik 2. Pada saat ini, Feng Yunao tiba-tiba berteriak. Dia menyadari lebih dari 150 jenis seni bela diri dan seni bela diri, yang menimbulkan sensasi di antara penonton dan menarik banyak perhatian. Hampir semua mata tertuju padanya. Feng Yunao merasa sangat baik, ini adalah efek yang dia inginkan. Petik 2. Siapapun yang mengatakan bahwa saya tidak dapat memahami seni bela diri tertentu. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum dingin. Haha, Ye Yunfei, faktanya ada di depanmu, yang membuktikan bahwa kamu hanyalah sampah dengan kualifikasi biasa-biasa saja dan tidak memiliki bakat seni bela diri. Saya khawatir, jika Anda tidak mau mengakuinya, Anda tidak dapat melakukannya. Petik 2. Feng Yunao tertawa keras. Baiklah, ayo bertaruh. Taruhan saja pada saya bahwa saya dapat memahami latihan dari monumen pencerahan, dan jumlahnya lebih banyak dari Anda. Taruhannya adalah sebotol esensi darah Tianjiao. Bagaimana? Jika Anda kalah, Anda akan memberi saya esensi darah banjir surgawi yang diberikan Akademi kepada Anda. Jika saya kalah, saya akan membiarkan Anda menanganinya. Petik 2. Ye Yunfei berkata tiba-tiba. Novel 9 Matahari, bab 339. 3 teratas bisa mendapatkan sebotol esensi darah Tianjiao. Feng Yunao ini pasti akan mendapatkan sebotol. Haha, sampah, kamu pasti bermimpi. Sudah 3 hari 3 malam, dan sampai sekarang, kamu bahkan belum memahami satu keterampilan seni bela diri, dan kamu masih ingin mengalahkanku. Apakah kamu memiliki masalah otak? Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, Feng Yunao tersenyum marah. Orang ini gila, dia masih delusi. Jumlah seni bela diri dan seni bela diri yang dia pahami lebih banyak daripada Feng Yunao. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Di alun-alun, yang baru lainnya para siswa, setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, juga mulai mengejek satu persatu, berpikir bahwa Ye Yunfei mengalami delusi. Ini benar-benar berlebihan. Apakah menurut Anda ini adalah wilayah timur? Petik 2. Juga, biarkan kejeniusan Zongzu menamparkan wajahnya dan beritahu dia bahwa ada langit di balik langit, dan ada orang di luar manusia. Aku akan mengambilnya. Murid-murid baru dari klan besar wilayah timur semua memandang Ye Yunfei dengan sombong. Mereka senang melihat Ye Yunfei mempermalukan dirinya sendiri. Huff, apa yang kamu tahu? Bagaimana kamu bisa memahami keunggulan bosku? Bos, aku mendukungmu. Wu Heishan berkata dengan lantang. Dia percaya bahwa Ye Yunfei adalah orang yang bisa menciptakan keajaiban. Benar, aku mendukung Ye Yunfei. Yuan Dayong juga berkata dengan lantang. Yah, apakah kamu tidak berani berjudi? Apakah Anda takut kehilangan? Petik 2. Ye Yunfei menatap Feng Yunao, dan berkata, Huff, taruhan saja, apakah saya masih takut dengan sampah Anda? Jika Anda kalah, saya ingin Anda segera keluar dari Akademi Keyakinan. Karena, dengan bakatmu, kamu sama sekali tidak layak menjadi murid Akademi Pelindung Dao. Feng Yunao berkata dengan mendengus dingin. Oke, ini kesepakatan. Melihat Feng Yunao setuju, Ye Yunfei segera berkata. Dengan cara ini, Ye Yunfei yakin bahwa dia bisa mendapatkan 2 botol darah naga surgawi. Apa yang kamu lakukan tidak masuk akal. Petik 2. Bukankah saya sudah mengumumkan bahwa kali ini monumen pencerahan berakhir di sini? Petik 2. Penatuama menjadi sedikit tidak sabar, dan berteriak dengan tajam. Haha, Ye Yunfei, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Penatuama? Sampai sekarang,
Anda bahkan belum memahami satu keterampilan seni bela diri. Jika kalah, segera keluar dari Akademi Pelindung Dao. Petik 2. Feng Yunao tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata Penatuama. Ya, segera keluar dari Akademi Tao. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ada kucing atau anjing yang dapat memprovokasi kakak senior Feng Yun? Siswa baru dari Zhongzu itu berteriak satu persatu, nada mereka penuh dengan penghinaan. Itu yang pantas kamu dapatkan. Pencuri kecil ini, Ye Yunfei, akhirnya mendapatkan pembalasannya. Setelah banyak usaha, dia menjadi siswa baru Akademi Perlindungan Dao. Petik 2. Sekarang, waktunya sia-sia, benar-benar bodoh. Para siswa baru lainnya juga menggelengkan kepala. Orang ini bernama Ye Yunfei mengambil markas klan Xiao segera setelah dia memasuki Akademi Pelindung Dao. Saya pikir dia adalah orang yang sangat kuat. Ternyata dia sangat jahat. Sungguh orang jahat. Dia baru saja masuk akademi. Aku akan dikeluarkan. Di sekitar alun-alun, para siswa veteran yang menonton juga membicarakannya. Hanya pada saat ini, kekuatan jiwa Ye Yunfei telah dirasakan ke dalam monumen pencerahan. Di monumen pencerahan, ada lebih dari 500 titik cahaya beterbangan seperti kunang-kunang. Kekuatan jiwa Ye Yunfei menangkap beberapa titik cahaya sekaligus. Bintik-bintik cahaya ini semuanya dibungkus oleh lapisan pengekangan jiwa. Seberapa kuat kekuatan jiwa Ye Yunfei, dan seberapa dalam pemahamannya tentang seni bela diri. Tiba-tiba, dia sepenuhnya memahami semua batasan roh dan jiwa di permukaan titik cahaya itu. Ledakan, cahaya putih keluar dari monumen pencerahan dan mendarat di tubuh Ye Yunfei. Dia benar-benar menyadari seni bela diri. Segera, semua orang sedikit terkejut. Hanya saja, hanya satu jenis pencerahan yang terwujud, yang tidak istimewa. Kecuali Ye Yunfei, siswa baru lainnya, setidaknya, juga menyadari 3 atau 4 jenis. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah mengatakan semuanya, kali ini monumennya sudah berakhir. Ekspresi Tetua Ma berubah jelek. Hasil menakjubkan Feng Yunao membuatnya merasa condong ke arah Feng Yunao, dan kurang lebih memandang rendah Ye Yunfei. Namun, tepat ketika Tetua Ma hendak menghentikan Ye Yunfei, bum bum bum, di monumen pencerahan, 3 berkas cahaya putih ditembakkan pada saat bersamaan, jatuh ke tubuh Ye Yunfei. Kali ini, semua orang tercengang. Pada saat yang sama, wujudkan 3 keterampilan seni bela diri. Apa yang sedang terjadi di sini? Bukankah itu satu demi satu, perlahan dipahami? Bagaimana ini bisa terjadi? Kurasa aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Petik 2. Penatua Ma adalah yang paling terkejut. Dia pernah memimpin siswa baru satu demi satu untuk datang ke monumen pencerahan ini untuk belajar pencerahan. Belum pernah terlihat seperti ini, di mana 3 jenis seni bela diri dan seni bela diri dipahami secara bersamaan. Tepat ketika semua orang terkejut, bum 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 bum, di monumen pencerahan, 5 lampu putih ditembakkan bersamaan, jatuh ke tubuh Ye Yunfei. Bagaimana mungkin? Apakah ada yang salah dengan monumen pencerahan? Penatua Ma tidak bisa tenang lagi, dan langsung memanggil. Apa yang terjadi? Menyaksikan adegan ini, semua orang, termasuk siswa baru di alun-alun dan siswa lama di sekitar alun-alun, semuanya tercengang, dan menatap Ye Yunfei. Selanjutnya, adegan yang lebih mencengangkan terjadi. Bum bum bum, di monumen pencerahan, satu demi satu berkas cahaya putih ditembakkan terus-menerus. Ini seperti menyalakan kembang api, benar-benar menerangi dunia. Hanya dalam beberapa detik, puluhan berkas cahaya putih jatuh ke tubuh Ye Yunfei. Selain itu, tidak ada tanda-tanda akan berhenti, dan lebih banyak berkas cahaya putih terus menyembur keluar dari prasasti besar itu. Diam, pada saat ini, di dalam dan di luar alun-alun, semuanya sangat sunyi. Semua orang tercengang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan itu. Setelah beberapa tarikan napas, bagaimana mungkin Ye Yunfei memahami seni bela diri dan keterampilan begitu cepat? Petik 2, ada 40 jenis, dan hanya dalam beberapa detik, dia telah memahami 50 jenis seni bela diri dan keterampilan. Di alun-alun, ada raungan tajam. Boom! Pada saat ini, monumen pencerahan mulai menembakkan satu demi satu berkas cahaya putih, padat, seperti tetesan hujan, jatuh di tubuh Ye Yunfei. Ini dimulai lagi. Lihat, ini dimulai lagi. Ini lebih cepat dari sebelumnya. 60 jenis.
Melihat berkas cahaya putih yang terus menyembur keluar, bagian dalam dan luar alun-alun benar-benar mendidih ketika mereka bangun. Banyak siswa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Anak ini, kamu memiliki bakat yang luar biasa. Kamu tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilai dia. Aku hampir salah menilai dia. Petik 2. Penatuama berdiri di sampingnya, dengan ekspresi kaget, dan berkata dengan senyum masam. Novel 9 Matahari, bab 340. Bagaimana mungkin? Saat itu, Feng Yunao melihat sinar putih yang terus mengalir ke tubuh Ye Yunfei. Dia sangat tidak senang, seolah-olah dia tidak mau menerima kenyataan di depan matanya. Para siswa yang baru saja mengejek Ye Yunfei juga terkejut, dan mereka tidak berani lagi untuk mengejeknya. Karena semua orang dapat melihat bahwa pemandangan di depan mereka menunjukkan bahwa bakat Ye Yunfei mungkin sangat luar biasa hingga melawan alam. Pada saat itu, bum bum bum, gelombang ketiga dari sinar putih ditembakkan terus-menerus dari monumen besar itu. Dan itu bahkan lebih cepat, seperti gunung berapi yang meletus. Di sekitarnya, atmosfer menjadi hening, dan hanya terdengar detak jarum. Saya tidak tahu sudah berapa lama. 100 jenis, teriak seorang siswa. Mengikuti teriakan siswa, seluruh alun-alun bergetar. Bos itu luar biasa. Heishan mulai tertawa terbahak-bahak melihat betapa berani Ye Yunfei. Tuan muda Ye terlalu kuat. Xiaohui berdiri tidak jauh dari Ye Yunfei, menatapnya dengan sepasang mata yang indah yang bersinar dengan kemegahan. Bakat Tuan Ye luar biasa. Yuan Dayong juga sangat bersemangat. Apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba, sesosok kilat menyapu langit dan datang dari jauh, tiba di alun-alun dalam sekejap, dan mendarat di samping Tetua Ma, kemudian bertanya dengan lantang. Saat ini, Penatua Dongfang sedang dalam keadaan putus asa dan tidak percaya. Dia itu Ye Yunfei, ini tidak mungkin. Kecepatan pemahaman yang dia miliki begitu mengagumkan. Gila, benar-benar gila, bagaimana ini bisa terjadi? Semua eksekutif tingkat atas di Akademi Tao memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa, dan mereka menemukan bahwa situasi di Monumen Pencerahan terlihat sangat salah dari jarak jauh. Di antara sekolah melindungi Dao, ada satu tempat yang sangat tinggi, dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti gunung tempat tinggal makhluk abadi. Di puncak gunung, ada tanah datar dengan beberapa gubuk beratapkan rumbia. Di depan gubuk jerami, ada meja kayu dan kursi kayu. Di atas meja kayu, ada papan catur, dan dua lelaki tua sedang bermain catur. Haha, nak, kamu akan kalah di babak ini. Salah satu lelaki tua yang mengenakan kemeja putih mengelus janggutnya dan tertawa. Apa yang kamu banggakan? Pertandingan belum selesai. Pemenang atau pecundang belum ditentukan, kata lelaki tua yang mengenakan baju kuning dengan wajah jelek. Namun, hanya pada saat ini, wajah kedua lelaki tua itu berubah, dan mereka melihat ke arah alun-alun tempat Monumen Pencerahan berada. Ayo, mari kita pergi dan melihat sendiri. Kedua lelaki tua itu memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Suara mendesing. Kemudian, kedua lelaki tua itu naik ke langit pada saat bersamaan, berubah menjadi dua titik cahaya, dan bergegas menuju alun-alun tempat Monumen Pencerahan berada. Dalam waktu kurang dari 1 detik, kedua lelaki tua ini telah tiba di puncak alun-alun dan berdiri di udara. Mungkin apa yang terjadi ini? Teriak mereka berdua saat melihat berkas cahaya putih terus keluar dari Monumen Pencerahan. Ada lebih dari 140. Skor Ye Yunfei akan menyusul Feng Yunao. Tapi, waktu Ye Yunfei kurang dari 3 menit. Sedangkan Feng Yunao menghabiskan 3 hari 3 malam. Sementara di alun-alun yang besar, berkas cahaya putih terus ditembakkan dan jatuh ke tubuh Ye Yunfei tanpa henti. Kerumunan penonton kehilangan ketenangan dan terus melolong tajam. Suara bising dan heboh terdengar di dalam dan di luar alun-alun. Tubuh Ye Yunfei yang bermandikan cahaya putih suci terlihat suci dan mulia, penuh dengan sajak luhur yang tak terlukiskan. Melihatnya seperti dewa yang turun dari bumi, semua siswa, perempuan terpesona dan menatapnya dengan obsesi. Dia sangat tampan. Saya merasa seperti dia adalah pangeran tampan dalam mimpiku. Satu persatu siswi tidak bisa menahan tangis. Di tengah kebisingan, seberkas cahaya putih terus menyembur keluar dari Monumen Pencerahan, menyinari tubuh Ye Yunfei. 158 macam. Ye Yunfei menang. Tapi, tiba-tiba, seorang siswa berteriak, "Haha, bos itu perkasa,
bos tidak akan meninggalkan Akademi Pelindung. Wu Heishan tertawa terbahak-bahak. Yang paling ditakutinya adalah Ye Yunfei akan meninggalkan Akademi Pelindung Dao. Pada waktu itu, siswa dari klan wilayah timur yang besar dan klan Xiao mungkin akan dibakar. Taburkan padanya. Semua orang tahu bahwa Wu Heishan dan Ye Yunfei sangat dekat. Saat ini, nilai Ye Yunfei lebih tinggi dari Feng Yunao, jadi dia tidak perlu meninggalkan Akademi Taois. Bos, terima kasih, akhirnya aku selamat. Petik 2. Wu Heishan merasa sangat bersyukur dan hampir menangis. Kedua saudara Xiao Hui juga merasa gemetar karena kegembiraan. Dia pria terbaik yang pernah saya lihat di antara generasi muda. Petik 2. Xiao Hui menatap Ye Yunfei dengan tatapan yang takjub dan tidak bisa bergerak. Tidak terduga, Akademi Tao kami merekrut monster seperti ini tahun ini. Beruntung bagi benua langit yang mendalam. Saya merasa bahwa siswa baru bernama Ye Yunfei pasti akan bangkit. Petik 2. Di atas alun-alun, lelaki tua berbaju putih dan lelaki tua berbaju kuning sangat bersemangat. Bagus, bagus, sangat bagus. Monster, monster, ini membuktikan bahwa kita benar. Petik 2. Pada saat itu, Yang Chen dan Yan Qian tiba di alun-alun dan melihat penampilan menggetarkan hati Ye Yunfei. Mereka sangat bersemangat. Pada awalnya, di wilayah timur, mereka berdua adalah orang pertama yang menemukan Ye Yunfei dan merekrutnya sebagai calon siswa, dan secara pribadi mengeluarkan perintah perlindungan untuk anggota keluarga Ye dan Sekte Tianyuan. Selain itu, keduanya menyelamatkan nyawa Ye Yunfei. Sekarang, melihat penampilan Ye Yunfei yang luar biasa, mereka merasa hangat dan bahagia. Ini membuktikan bahwa mereka memiliki bakat yang tajam dan benar. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin terjadi? Aku benar-benar kalah. Pada saat ini, orang yang paling tidak bisa menerima kenyataan adalah Feng Yunao. Awalnya, dia adalah yang paling menarik dan paling populer. Tapi, sekarang, Ye Yunfei benar-benar menekan kecemerlangannya. Dibandingkan dengan pencapaian Ye Yunfei, dia tidak berarti. Itu terlalu jauh. Ye Yunfei mampu mewujudkan lebih dari 150 jenis dalam waktu 3 hari 3 malam. Adapun Ye Yunfei, jumlah seni bela diri dan seni bela diri yang dia pahami lebih dari dirinya. Tidak ada cara untuk membandingkan. Bersambung.